Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha, sepertinya kamu sudah tahu siapa kami. Ucap pria tersebut. Hahaha, tentu saja, kalian semua adalah Antek Jenderal Jiwa. Walaupun aku belum tahu secara pasti siapa kalian, tapi aku yakin Jenderal Jiwa sudah melakukan sesuatu kepada salah satu sekte super, ucap Bing Zhao dengan serius. Hahaha, Raja Tombak kamu memang bisa dibilang jenius. Namun sayangnya, kamu sudah terjebak di sini. Memangnya apa yang dapat kamu lakukan lagi? Ucap pria tersebut. Iya, kamu benar juga ya, ucap Bing Zhao dengan santai. Selamat menikmati harimu, Raja Tombak, Raja Panah, dan Raja Perang, ucap pria berjubah hitam sebelum dia menghilang bersama dengan pria berjubah hitam yang lainnya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Aotian dengan bingung. Karena mereka terjebak di sini, itu berarti kemungkinan besar para iblis itu akan mulai melakukan rencana besar. Tenang saja, cobalah untuk mengirim pesan kepada saudara Lu Fuying atau Jiang Yi, dan aku akan mencoba mengganggu sedikit area ini sambil kalian mencoba untuk mengirimkan pesan, ucap Bing Zhao. Baiklah, kami akan mencobanya, ucap Sukun. Mereka mulai mencoba mengirim pesan dengan dibantu oleh Bing Zhao. Bang-bang. Bunyi ledakan keras terdengar dari formasi yang ada di sana, dan Bing Zhao terus mencoba membuat celah agar informasinya bisa terkirim keluar, tetapi usaha mereka selalu gagal. Sudah hampir 1 minggu mereka di sana, tapi tidak menghasilkan apapun. Ah, sepertinya aku harus menemukan cara lain, ucap Bing Zhao. Dia tidak lagi menyerang membabi buta, dan dengan tenang memikirkan cara lain untuk mengganggu atau mengirimkan pesan. Sepertinya tidak bisa, ucap Sukun. Iya, saat Long Aotian akan memanggil Bing Zhao, dia melihat kalau Bing Zhao masih diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Jadi, mereka saling memandang dan tidak mengganggu Bing Zhao. Kenapa aku melupakan sesuatu, ucap Bing Zhao sambil menepuk keningnya. Pi kecil, keluarlah, ucap Bing Zhao. Tikus kecil itu berdiri di bahu Bing Zhao, dan dia melihat Bing Zhao seperti mengatakan ada apa kepadanya. Nah, aku dan saudara lain akan mencoba menyerang formasi ini. Di saat ada celah yang muncul, kamu harus segera keluar dari sini, dan cobalah meminta bantuan, ucap Bing Zhao. Balas tikus itu sambil memukul dadanya. Bagus, hancurkan token kecil ini, maka kamu akan muncul di Sekte Langit. Lalu, kamu segera temui ayahku. Kamu mengerti kan cara menggunakan cincinnya, ucap Bing Zhao. Angguk si tikus. Bing Zhao lalu mengalungkan cincin itu ke leher tikus kecil ini. Long Aotian dan Sukun mengerti apa yang direncanakan Bing Zhao. Ayo, bantu aku membuat celah kecil. Biarkan saudara kecil membantu kita untuk meminta pertolongan, ucap Bing Zhao. Hahaha, baiklah, Pi kecil, kami hanya bisa berharap padamu, ucap Sukun sambil tertawa. Kamu adalah saudara kecil kami, tenang saja, nanti kita akan makan dan mabuk setelah menyelesaikan semua ini, ucap Long Aotian. Si tikus menepuk dadanya lagi dengan keras, dan mengatakan serahkan saja padaku saudara. Bagus, ayo kita mulai, ucap Bing Zhao. Long Aotian dan Sukun mengangguk, dan dengan segera mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Bing Zhao juga mulai menggunakan teknik terkuatnya, itu untuk mencoba membuka celah agar Pi kecil bisa keluar. 1, 2, 3. Serang, teriam Bing Zhao. Bing Zhao dan 2 orang lainnya mulai menyerang area itu secara serentak, dan mereka memfokuskan satu titik serangan. Panah kehancuran, pukulan naga, tombak naga air, teriak mereka bertiga.
3 serangan kuat langsung menyerang ke satu titik dari formasi tersebut dengan sangat keras. Bang! Ledakan keras dan sangat kuat terdengar di padang pasir tersebut, dan itu membuat guncangan besar di daerah itu. Bahkan Bing Zhao, Su Kun, dan Long Aotian terluka dari efek goncangan serangan mereka sendiri. Tapi untungnya, ada celah kecil yang terbuka di tempat ketiganya menyerang, dan Bing Zhao yang melihat itu segera berteriak kepada Pi kecil. "Pi kecil, sekarang!" teriak Bing Zhao. Tikus itu melompat ke arah celah yang terbentuk dengan cepat. Di saat celah akan tertutup, Pi kecil berhasil keluar dari formasi itu. Walaupun formasi kembali utuh seperti semula, ketiganya tersenyum dengan keberhasilan mereka. "Hehehe, kita berhasil," ucap Su Kun dengan lemah. "Iya, mari istirahat dulu. Aku yakin, bagaimanapun kita menyerang formasi ini, itu akan terus kembali seperti semula. Dan bahkan, formasi itu mungkin akan bertambah kuat setelah serangan tadi," ucap Bing Zhao. Keduanya mengangguk, dan tidak banyak berbicara lagi. Lalu, mereka langsung menyembuhkan diri masing-masing. Sedangkan Pi kecil yang keluar dari formasi tersebut, itu langsung menghancurkan benda yang telah diberikan oleh Bing Zhao kepadanya. Setelah dia berhasil memecahkan benda tersebut, dia langsung menghilang dari tempat ia berada. Cerita berpindah. Lin Tian masih terdiam, dan mencoba mencari portal masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh gurunya. Tampaknya, bibirnya sudah agak pucat akibat mencoba terus-menerus menggunakan kekuatan jiwanya. Walaupun dia terus menekan pil untuk menyembuhkan kekuatan jiwanya, tapi tetap saja itu akan terus terkuras karena selain menggunakan kekuatan jiwa, dia juga harus melindungi dirinya dari sambaran guntur yang ada di sini. "Ketemu," ucap Lin Tian secara spontan sambil membuka matanya. Lalu, dia melihat ke arah depan, dan dia segera tersenyum. "Armor perang," teriak Lin Tian. Armor perang kaisar muncul di tubuh Lin Tian, dan dia dengan fokus melihat ke arah di mana portal itu temukan. Tanpa ragu lagi, dia langsung melesat terbang dengan cepat menuju ke arah-arah portal tersebut. Wush! Lin Tian langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Tetapi semakin dekat dia dengan portal, maka semakin kuat serangan guntur tersebut. Dia mencoba bertahan dengan sekuat tenaga, meskipun dia berada di alam abadi bumi, tapi tetap saja untuk melawan guntur yang terus-menerus datang kepadanya, itu pasti akan membuat dia kelelahan. "Sedikit lagi," ucap Lin Tian sambil melihat portal sudah dekat dengannya. "Bang! Gawat, kaki angin!" teriak Lin Tian. Lin Tian tampak terkejut, di saat dia melihat petir kuat itu akan menyerangnya langsung. "Bang! Wush!" Lin Tian tetap terluka, walaupun sudah berhasil menghindar dari serangan petir tersebut. Tetapi karena efek dari ledakan petir tersebut, itu membuat dirinya terkena dampaknya. Armor perangnya pecah karena memang belum sempurna, dan tidak bisa bertahan lama. "Ibu," ucap Lin Tian sebelum ia tidak sadarkan diri. Akibat dari ledakan guntur itu, Lin Tian pun terlempar keras masuk ke dalam portal tersebut dengan keadaan tidak sadarkan diri, dan dia juga terluka cukup parah. Sesaat setelah Lin Tian masuk, portal itu sedikit bergetar sebelum kembali menjadi tenang. "An-er," teriak Ying Huan. Dia bermimpi kalau anaknya terluka parah, dan dia bermimpi kalau anaknya tidak sadarkan diri. Dan juga, dia dapat merasakan kalau anaknya sedang sekarat. Hatinya kacau balau selama beberapa tahun ini, dan dia selalu memimpikannya anaknya yang belum dia temukan. Walaupun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia dapat merasakan kalau anaknya sedang terluka, dan sangat membutuhkan dirinya. "Kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa harus anakku?" ucap Ying Huan sambil memeluk kedua lutut kakinya. Air matanya segera jatuh, ketika dia memikirkan Lin Tian. "Sayang, ibu sangat rindu padamu, ibu ingin memelukmu,"
Di mana kamu Ayang? Ucapnya dengan sedih sambil melihat ke atas kamarnya. Cerita berpindah. Apa yang terjadi? Ucap Bing Yang dengan marah. Dia mendapatkan kabar bahwa, 1 minggu yang lalu dari Lu Fuying, kalau Bing Zhao dan yang lain tidak bisa dihubungi. Kabar tersebut membuat dia cemas, dan mencoba meminta beberapa tim khusus mencari keberadaan ketiga orang itu. Akan tetapi, mereka tidak dapat ditemukan mereka sampai sekarang. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Lin Tian pergi, dan lebih dari 2 minggu Bing Zhao tidak ada kabar. Tentu saja dia cemas, bahkan istrinya sampai memintanya untuk terus mencari Bing Zhao. Paman, ini semua salahku. Jika aku tahu akan menjadi seperti ini, aku akan ikut dengan mereka pada saat itu, ucap Lu Fuying dengan sedih. Semua orang dalam keadaan kacau, karena mereka kehilangan Bing Zhao dan 2 orang lainnya. Bahkan tetua kelima dan tetua kedua juga sangat resah, dan mereka cemas dengan keadaan murid mereka. Hal ini juga pertama kalinya terjadi kepada Bing Zak, dan 2 orang lainnya juga. Tentu saja mereka cemas, karena tidak biasanya ketiga orang itu tidak memberikan kabar. Kalaupun mereka tidak memberitahu Bing Yang, mereka pasti akan mengirim pesan ke lada Lu Fuying dalam waktu 3 hari sekali. Di dalam keadaan yang kacau di aula, sesosok tikus kecil masuk ke dalam aula dengan keadaan yang sangat kotor, dan tikus itu terlihat sangat lemah. Melihat tikus kecil itu masuk, ini membuat marah tetua lain dan memaki para penjaga. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana bisa tikus itu dibiarkan masuk? Ucap tetua lain di sana, dan bersiap untuk melempar tikus itu keluar dari aula. Tunggu, teriak Lu Fuying. Nah, kenapa? Tanya Lo Ulu. Guru, bukankah itu adalah Pi kecil? Ucap Lulu yang juga berada di aula, dan berdiri di belakang Lin Hou. Tikus kecil yang melihat Jiang Yi berada di sana, dia langsung berlari sekuat tenaga dan melompat ke arahnya. Jiang Yi segera menangkap tikus itu, lalu tersenyum di balim cadarnya. Pi, ucap tikus itu yang sepertinya sedang mengatakan sesuatu pada Jiang Yi. Dia menunjuk cincin yang tergantung pada lehernya itu, dan Jiang Yi pun hanya tersenyum sambil menghelus kepala tikus itu. Aku mengerti, terima kasih Pi kecil, ucap Jiang Yi. Dia tentu saja tahu tentang tikus kecil ini, karena tikus kecil ini sering bermain bersama Lin Tian di waktu Lin Tian masih kecil di Sekte Salju. Jiang Yi juga sering membawa Pi kecil untuk membantunya mencari harta, jika ada tempat rahasia yang dia temukan. Pi, tikus itu memasang wajah sedih sambil menunjuk luka di tubuhnya. Sebenarnya, dia saat itu menghancurkan jimat yang diberikan Bing Zhao padanya. Akan tetapi, dia bukannya terkirim ke Sekte Langit, tapi malahan dikirim ke tempat yang agak jauh dari Sekte Langit. Akibatnya, dia terpaksa mencari arah untuk kembali ke Sekte Langit, dan bahkan beberapa kali dia hampir mati, karena diserang oleh binatang iblis atau manusia selama di perjalanan. Nanti aku akan berikanmu makanan, ucap Jiang Yi yang sedikit mengerti maksud dari gerakan tikus kecil itu. Pi, mendengar janji Jiang Yi, dia sangat gembira dan langsung pindah di kepala Jiang Yi, dan meniru gaya bayi kecil. Jiang Yi tidak keberatan dengan itu, lalu dia berjalan ke arah Bing Yang dan memberikan cincin tersebut kepadanya. Bing Yang langsung memeriksa cincin itu, dan hanya ada satu benda yang ada di dalamnya, yaitu sebuah pesan berbentuk bola. Dia mengeluarkan bola itu di hadapan semua orang, dan menyalurkan energi ke dalamnya. Bola itu bergetar, dan terbang menjauh dari Bing Yang. Tidak lama setelah itu, sebuah ilusi yang membentuk sosok Bing Zhao yang sedang menyamar sebagai Raja Tombak, itu segera muncul di hadapan semua orang yang ada di sana. Nah, ucap Bing Yang dengan gembira. Jika ilusiku sudah muncul, kemungkinan besar Pi kecil sudah berhasil.
Dengarkan apa yang akan aku katakan sekarang, ucap Bing Zhao dengan serius. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, beserta dua saudaranya yang lain. Bagaimana mereka bisa dijebak, dan terkurung di formasi karena pria berjubah hitam. Bing Zhao juga mengatakan hasil dari kecurigaannya terhadap sekte super lainnya. Dari apa yang dikatakan Bing Zhao, itu ada dua sekte super dan beberapa sekte tingkat 1, dan ada juga keluarga tersembunyi yang dia curigai telah berkomplot bersama Yimo. Setelah semua orang mendengar cerita Bing Zhao, mereka terkejut dan langsung menjadi serius. Kenapa tidak ada sekte super yang berkhianat? Maka itu adalah suatu bencana bagi mereka. Nah, terakhir itu, aku meminta kepada paman kedua dan Lu Fuying untuk membantu kami. Formasi ini cukup mengerikan, dan sangat sulit untuk memulihkan diri di dalam sini, dan aku harap paman kedua juga menyamar jika ingin datang ke sini, itu agar identitas kita tetap aman. Karena kalau tidak, kita bisa membuat sekte yang berkhianat akan curiga, ucap Bing Zhao dengan serius. Maaf lukaku sangat berat. Walaupun kami telah menelan pil, tapi itu tidak ada gunanya. Maaf semua, ucap Bing Zhao sebelum ilusinya menghilang. Bing yang mengepalkan kedua tangannya setelah mendengar cerita Bing Zhao, dan dia menjadi sangat marah. Mereka berjuang untuk melindungi dunia ini, tapi sekte super yang harusnya ikut bersama sektenya untuk melindungi dunia ini, mereka malah menjadi pengkhianat keji. Perintahkan kepada semua unit khusus kita, dan kirim mereka untuk memata-matai semua sekte yang dikatakan Zhao Er. Jangan lepaskan mereka, jika benar mereka adalah pengkhianat, ucap Bing yang dengan aura kuat yang muncul di sekitar tubuhnya. Siap, teriak semua tetua yang ada di sana. Saudara kedua, pergilah bersama Lu Fuying untuk menyelamatkan Bing Zhao dan yang lainnya, ucap Bing Yang. Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan keponakanku itu, ucap Lou Lu dengan serius. Paman, aku ingin ikut juga, ucap Jiang Yi kepada Bing Yang dengan serius. Boleh, kalian pergilah, dan jangan biarkan anak itu kabur lagi, ucap Bing Yang sambil tersenyum. Dia tahu hubungan Jiang Yi dengan Bing Zhao ini sudah cukup dalam. Baik dia maupun istrinya, mereka sangat senang dan menyukai Jiang Yi. Dan juga, mereka sudah menganggap Jiang Yi sebagai menantu mereka. Maka dari itu, dia juga mengerti kekhawatiran Jiang Yi terhadap Bing Zhao, walaupun wajahnya tertutup cadar. Iya, ucap Jiang Yi dengan tegas. Bagus, cepatlah bergerak, teriak Bing Yang. Hari itu juga, Sekte Langit pun bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mereka segera mengirim mata-matanya kepada seluruh sekte yang telah dikatakan Bing Zhao di dalam pesannya. Lou Lu, Jiang Yi, dan Lu Fuying juga berangkat ke tempat Bing Zhao dengan membawa beberapa ahli abadi untuk berjaga-jaga. Tentu saja mereka semua dalam keadaan menyamar, itu agar tidak membuat sekte super lain curiga kepada mereka. Bing yang berdiri di atas puncak, dan dia ditemani oleh Lin Hao di sampingnya. Mereka melihat ke arah arai sekte, di mana Lou Lu dan yang lainnya menghilang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.